Salam jumpa kembali dengan saya Om Valen, tentu saja di channel YouTube saya. Semoga para sahabat semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam tema yang sama, yaitu cerita-cerita inspiratif. Namun kali ini agak berbeda. Kita akan membahas hal-hal aktual, khususnya tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap hal-hal yang selama ini belum tersentuh lebih dalam, yaitu tentang para penderita gangguan kejiwaan. Namun sebelumnya kita minum kopi dulu. Anda semua pasti tahu bahwa masalah kesehatan jiwa telah menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Kabupaten Manggarai saat ini. Bupati Manggarai Heribertus Gradus Lajunabit dan Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut bertekad agar pasien orang dalam gangguan jiwa atau yang sering disebut sebagai ODGJ mesti ditangani dengan baik dan manusiawi. Aksi nyata pun telah dimulai. Beberapa pekan lalu, Bupati Manggarai dan Wakil Bupati Manggarai menyambangi 3 orang penderita gangguan jiwa di sebuah kampung kecil, tepatnya di Muwur, Kecamatan Rahong Utara. Kondisi pasien ini mengenaskan. Kaki dipasung lantaran telah mengganggu keamanan warga sekitar. Bupati Manggarai dan Wakil Bupati Manggarai pada saat itu bercerita dengan para pasien ini dan mendekati mereka dengan perasaan iba, serta mengajak mereka untuk dirawat di Ruteng. Ternyata mereka tak keberatan, dan pada saat itu juga mereka dibawa ke Ruteng, tepatnya di klinik gangguan jiwa Renceng Mose. Kemarin Bupati Heri juga melakukan hal yang sama. Kali ini di pusat kota Ruteng, Manggarai. Beliau membuka rantai gembok kurungan dan memotong rantai yang membelenggu 2 orang warga Manggarai kategori dengan gangguan jiwa. Keduanya berinisial KB dengan umur 34 tahun, beralamat di Dongang, dan 1 orangnya lagi adalah HTJ beralamat Lempe, Kelurahan Pau, Ruteng, Manggarai. Kedua orang ini kemudian diantar ke klinik gangguan jiwa Renceng Mose untuk dirawat. Terkait pembiayaan selama masa perawatan di klinik itu sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Manggarai. Dilepasnya beberapa pasien gangguan kejiwaan ini memberi pesan kepada seluruh masyarakat Manggarai bahwa penyakit ini adalah salah satu jenis penyakit yang bisa disembuhkan sebagaimana terhadap penyakit tubuh lainnya. Selain itu, Bupati Manggarai memberi pesan bahwa seremoni pelepasan pasung ini adalah bagian dari cara kita untuk membangkitkan kepedulian dari semua pihak, termasuk di dalamnya lingkungan di mana pasien ODGJ tinggal, keluarga terdekat, dan juga siapa saja yang berniat baik untuk peduli dengan penderita gangguan jiwa ini. Aksi ini tentu saja menuai pujian. Bagaimana tidak? Di Manggarai ada sekitar 503 pasien ODGJ yang telah tercatat dan tersebar di 23 puskesmas penanggung jawab di Kabupaten Manggarai. Terhadap pasien gangguan kejiwaan ini, komitmen pemerintah terus diperkuat dengan membangun jaringan kerjasama dengan pihak lain. Salah satunya dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuannya adalah agar penanganan terhadap pasien gangguan kejiwaan itu lebih terarah dan bisa dilakukan secara sistematis. Seperti pada Selasa kemarin, pada 28 September 2021, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah Kabupaten Manggarai menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi para dokter dan tenaga kesehatan serta kader non-petugas kesehatan khusus penanganan pasien gangguan jiwa. Bupati Manggarai membuka kegiatan itu secara resmi yang dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober 2021. Dirinya berharap agar melalui pelatihan ini para dokter dan petugas kesehatan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menangani pasien gangguan kejiwaan. Sebab para petugas inilah
garda terdepan dari penanganan pasien ini. Lebih lanjut, Bupati Manggarai menjelaskan bahwa penanganan pasien gangguan jiwa ini diupayakan terintegrasi, baik dari sisi kesehatan maupun dari aspek non-kesehatan, seperti bantuan sosial atau bantuan lainnya yang mendukung kehidupan keluarga dari pasien gangguan jiwa ini. Penanganan ini penanganan yang diupayakan terintegrasi, ya. Artinya bukan ini ODGJ ini bukan hanya. Menurutnya isu tentang ODGJ ini adalah isu lama. Karena itu harusnya ada kebijakan yang lebih efektif untuk penanganan ODGJ di Kabupaten Manggarai. Terutama juga adalah penanganan pasca pemulihan, diantaranya pembinaan terhadap keluarga-keluarga ODGJ sampai dengan tahap pemulihan pasien tersebut. Tentu saja ini adalah angin segar, terutama bagi keluarga penderita ODGJ. Apalagi himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Perhatian pemerintah ini merupakan aksi nyata sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada kemanusiaan. Saya menyebutnya sebagai sikap kepedulian terhadap orang-orang kecil dan terpinggirkan, atau yang lazim disebut dengan istilah option for the poor. Mari kita dukung kebijakan ini sebagai bagian dari cara kita membantu saudara-saudara kita yang menderita gangguan jiwa ini. Tentu bukan hanya urusan pemerintah, tapi kita semua, keluarga, lingkungan sekitar, dengan menjaga lingkungan yang kondusif setelah pemulihan pasien ini. Sebab mereka adalah bagian dari kita semua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.